Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ihsan, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait ma jaa fir riya, bab yang terkait dengan riya. Bab yang terkait dengan riya. Tayyib. Kita tahu bahwasanya kitab tauhid yang kita pelajari ini berbicara tentang apa itu tauhid, hakikat tauhid, tafsir dari kalimat tauhid, kemudian keutamaan tauhid dan kewajiban kita mendakwahkan tauhid. Kemudian juga berisi tentang hal-hal yang membatalkan tauhid dan hal-hal yang mengurangi ketauhidan. Maka di antara hal-hal yang mengurangi ketauhidan dan bahkan sampai membatalkan tauhid adalah riya. Maka kata riya berasal dari kata ra'a yura'i riya'an. Seperti kata jahada yujahidu jihadan, fa'ala yufa'ilu fi'alan. Itulah kata riya. Tayyib. Maka riya adalah seseorang yang berharap amalannya tersebut dilihat, diperhatikan, dinilai, dipuji. Nah, itulah riya. Dan yang semakna dengan riya di dalam bab ini adalah sum'ah. Dan kalimat yang dipakai adalah kata kerja sam'a yusammi'u, ya tasmi'. Dan orang yang meminta untuk didengar itu musammi'. Kalau tadi orang yang minta dilihat itu namanya mura'i. Dalam bahasa Arab mura'i, seseorang yang minta dilihat mura'i. Orang yang minta didengar kebaikannya itu musammi'. Dan ini juga datang dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Man ra'a ra'ahu Allahu bihi wa man samma'a samma'a Allahu bihi. Nah, ada kata riya di sini dan ada kata tasmi' di sini. Maka riya ini minta dilihat, menunggu untuk dilihat. Kalau tasmi' atau musammi' ini dia menunggu, minta untuk didengar. Dan riya ini adalah akhlak yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sifat orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan apa mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ini sifat-sifat ciri-ciri orang-orang munafik. Yura'unan nas. Yura'unan nas. Mereka berdiri mereka itu pun untuk minta dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kalaupun mereka salat, salatnya di akhir waktu. Dan kalaupun mereka salat, salatnya pun hanya sekedar untuk dilihat saja. Tayyib. Maka riya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam bab tauhid ini
Karena memang riya ini bertentangan dengan tauhid. Dan ada kalanya dia syirik kecil, dan ada kalanya juga dia syirik besar. Tayyib. Ada kalanya syirik kecil. Ini adalah seseorang yang memang ketika dia beribadah dan di pertengahan ibadahnya muncul rasa riya. Jadi awalnya dia ikhlas, tapi kemudian muncul rasa riya, dan kemudian dia tenggelam di dalam riya tersebut. Adapun riya yang merupakan syirik besar adalah riyanya orang-orang musyrikin yang mereka melakukan ibadah itu semata-mata untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka riya ini bisa jadi dia datang dari awal, artinya itu adalah niat awal suatu ibadah. Bisa jadi dia datang di pertengahan, dan bisa jadi dia datang di akhir. Ketika dia datang dari awal, riya seperti ini bisa jadi syirik besar apabila seseorang kemudian memberikan persembahan tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam syirik besar. Apabila kemudian dia datang di pertengahan, kemudian dia berusaha untuk menghindar dari riya tersebut di pertengahan dengan cara mengusir was-was yang ada di dalam hatinya, maka ini tidak terpengaruh pada ibadah yang sedang dia lakukan, tidak mempengaruhi ibadah yang sedang dia lakukan. Sama seperti kalau kita sedang sholat, tiba-tiba aurat kita terbuka, maka segera kita tutup, tidak masalah, sholat kita sah. Atau kita sedang sholat, tiba-tiba ada jatuh najis, maka kita singkirkan najis tersebut, dan sholat kita sah. Atau kita salah menghadap kiblat, kemudian diperbaiki, baru yang kiblat kita benar. Tadi kita menganggap kita benar, tapi kemudian ternyata salah, diperbaiki, maka salat kita tetap sah. Tayyib. Maka kalau segera disingkirkan riya tersebut, maka kita selamat dari riya. Tapi kalau dipelihara sampai ibadah kita selesai, maka inilah riya yang merupakan syirkul khafi, syirik kecil, perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada kalanya riya datang di akhir amal seseorang, misalnya dalam amal yang memang ada bekasnya seperti sedekah. Nah, pada dasarnya seseorang yang dia riya, artinya dia kemudian senang dilihat ibadahnya tersebut, tetapi dari awalnya dia sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kalau riya itu datang di akhir, maka ini tidak mempengaruhi amal kita karena sudah selesai. Tetapi bisa jadi seperti seseorang yang bersedekah dan kemudian mengungkit-ungkit sedekahnya, atau kemudian dia berbuat buruk kepada orang yang disedekahi tadi, ini bisa jadi amal solehnya tadi bisa jadi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian tersebut bil manni wal adha. Bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal adha dengan berbuat buruk kepada orang yang kalian sedekahkan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir dari surat Al-Kahfi menunjukkan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan ibadah kita kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah, innama ana bashar. Yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarun.
sesungguhnya saya adalah bashar. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada umatnya bahwasanya dia adalah manusia, agar orang-orang tidak hulu, tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kita karena anggapan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memahami tauhid, tidak memahami syirik, akhirnya kemudian kebablasan. Kebablasan di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Setelah itu baru cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka ini tidak boleh gulu ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Akhirnya kemudian karena dia menganggap ini adalah bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kemudian dia meminta, berdoa, istighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya dia berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aghithni, ya Allah, tolonglah saya. Tapi kemudian bergeser, ya Rasulullah, aghithni. Walaupun kelihatannya dia memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena ini adalah perkara ibadah dan perkara ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Apakah dia adalah malakun muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, atau nabiun mursal, nabi yang diutus, siapapun tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, walaupun selain Allah tersebut adalah seorang Rasul yang mulia, walaupun selain Allah tersebut adalah seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril, pun tidak berhak diberikan peribadatan, apalagi selain mereka. Maka qul innama ana bashar, katakanlah saya adalah manusia, mithlukum, seperti kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kita, walaupun diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fisiknya, dari ruhnya, dari jiwanya, sebagaimana kita pelajari di dalam Syamailu Al-Muhammadiyah, dan bentuk rupanya yang bagus, yang tampan, yang indah dan lain sebagainya. Tayyib, tetapi pada dasarnya dia adalah manusia seperti kita. Jadi beliau itu masih masuk ke dalam batas manusia. Kan kita manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda, berlevel-level. Ada yang manusia diberikan Allah kelebihan level sekian, level sekian, level sekian. Diberikan ketampanan level sekian, level sekian, level sekian. Seperti itu. Tayyib. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih level manusia. Belum sampai dan tidak akan sampai level Tuhan. Maka tidak boleh kita mensifati Nabi Muhammad dengan sifat Allah. Tidak boleh kita memberikan peribadatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Yang membedakan antara saya dan kalian adalah saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yuha ilai. Annama, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annama, sesungguhnya ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu saja, Tuhan yang satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah tauhid. Ketika seseorang hanya memberikan persembahan peribadatan, apapun bentuk peribadatan tersebut, apakah dia sifatnya qalbiyah, ibadah hati, atau qauliyah, ibadah ucapan, atau fi'liyah, ibadah perbuatan, semua peribadatan tersebut tidak boleh diberikan. Dan tidak boleh juga kita kemudian mengakui atau membenarkan kesyirikan walaupun dengan keyakinan. Karena ada orang yang mungkin, saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah kuburan, tapi kalau ada yang mau menyembah kuburan, ya bagus. Nah ini juga dia masih dibilang sebagai seorang musyrik, karena dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada keyakinan.
maka keyakinan kita, ucapan kita dan perbuatan kita sama satu. Meyakini dan mengakui serta mengamalkan bahwasanya tidak ada yang berhak diberikan peribadatan dan persembahan apapun sifatnya ibadah tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sama seperti ada orang yang mengatakan, saya bukan agama Nasrani. Tapi ya siapa yang ingin memeluk agama Nasrani ya sah-sah saja. Ya, nanti kita di surga bareng-bareng gitu. Tayyib. Maka ketika kita meyakini tidak ada agama yang benar selain Islam dan juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan memang harus betul-betul kuat. Tidak boleh ada yang secara syariat. Nah, ini tentu berbeda dengan masalah kita tidak boleh memaksa seseorang masuk Islam. Ini bab yang berbeda. Orang kalau mau kufur ya maksudnya adalah yaitu ya keinginan dia. Dan kita juga tidak bisa dan tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Tetapi di dalam keyakinan kita ya tidak boleh orang berbuat syirik kepada Allah. Tidak boleh orang memberikan sesajen ke kuburan, ke lautan, ke gunung dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, ini kadang di dalam muamalah kita kadang sesama manusia, baik itu mungkin kita bertetangga dengan Nasrani atau kita mungkin berteman di pekerjaan kita dengan orang yang non muslim. Tayyib, hati-hati, terkadang bisa jadi keluar dari mulut kita kata-kata yang seakan-akan membenarkan keyakinan seseorang tersebut. Ya kadang kita Indonesia ini kan kadang sering mujamalah. Ya kan? Sering mujamalah. Ya ingin menghargai orang lain dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh sah saja, tetapi tidak boleh membenarkan akidah orang lain. Tidak boleh membenarkan akidah orang lain. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Tariq ibnu Asyam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia kufur. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus kufur kita. Maka satu sisi kita seorang muslim kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Satu sisi kita kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Maksudnya sesembahan tersebut tidak ada yang berhak diberikan persembahan siapapun dia. Hatta Nabi kita SAW tidak berhak diberikan persembahan walau secuil. Sedikit saja, Ustaz, saya mau berdoa kepada Nabi. Syirik. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Syirik. Berdoa sedikit saja, sebentar saja, Ustaz. Syirik. Secuil saja tidak ada yang berhak diberikan peribadatan dan persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masih mengakui boleh memberikan persembahan kepada selain Allah, maka dia belum muslim. Maka di dalam hati kita harus ada kufur kepada semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat Abu Jahal, Abu Lahab enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah hanya mengakui Allah sebagai Tuhan saja, tidak masalah. Abu Lahab, Abu Jahal tidak masalah. Memang betul Allah itu adalah Tuhan, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Bukankah ketika mereka ditanya la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawaban mereka? Allah. Allah adalah sesembahan. Tidak masalah. Tetapi masalahnya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Itu masalah.
Masalahnya adalah tidak boleh menyembah selain Allah, itu masalah. Masalahnya adalah kita harus kufur kepada berhala-berhala tersebut. Nah, ini berat bagi mereka. Tuhan yang ratusan tahun mereka sembah, tiba-tiba yang dulunya mereka mengakui Tuhan ini bisa mendengar, bisa melihat, tahu keadaan mereka. Mereka berikan sesembelihan di situ. Ketika sakit datang ke Tuhan ini, ketika ingin kaya datang ke Tuhan, ketika ingin dapat jodoh datang ke Tuhan ini, ketika ingin sakti datang ke Tuhan. Dan tiba-tiba kita disuruh kufur, memang berat. Kita aja kalau hidup di zaman Rasul kita nggak tahu ini kita jadi Abu Bakar, Umar, atau kita ini jadi Abu Jahal. Nauzubillah. Sahih. Makanya Abu Talib radhiyallahu anhu, Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, afwan. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi enggan berlepas diri dari berhala-berhala tersebut. Maka dari itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammu qul la ilaha illallah uhajjulaka indallah, katakanlah wahai paman, ketika beliau sakaratul maut, Rasul masih sempat mendakwahi pamannya. Sungguh-sungguh Rasul mendakwahi pamannya. Dia hadiri pada saat sakaratul maut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah saja, beres permasalahan Abu Talib. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada teman-temannya, orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ketika dia ingin tertarik dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, teman-temannya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan benci? Targhabu an. Kalau targhabu fi itu cinta dalam bahasa Arab. Tapi kalau targhabu an, targhab itu maknanya kebalikan dari cinta. Apakah engkau akan benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Agama kakek nenek moyangmu sendiri? Tayyib. Nah, itulah konsekuensi dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bukan hanya kita mengakui Allah sebagai Tuhan saja, tetapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan-Tuhan tersebut adalah Tuhan-Tuhan batin. Maka dari itu ada di dalam akidah kita, ada akidah al-wala wal bara. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib memberikan loyalitasnya kepada Islam dan kaum muslimin. Dan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Inilah agama Ibrahim. Bukan hanya sekedar mengatakan Allah itu sebagai Tuhan, tidak, tapi harus berlepas diri. Kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakan saya. Adapun saya tidak berlepas diri darinya. Yang kalian sembah, Allah itu yang kalian sembah, yang menciptakan saya tidak berlepas diri darinya. Tetapi selain Allah, saya berlepas diri dari berhala-berhala tersebut. Tayyib. Gitu juga disebutkan dalam surat Mumtahanah dan lain sebagainya. Bagaimana Ibrahim, agama beliau yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang sering dipuji, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Karena Ibrahim bukan hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya saja, tetapi Ibrahim juga berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka konsekuensi kita di dalam mengucapkan la ilaha illallah harus berlepas diri dari kesyirikan. Dan ini yang ingin dikikis oleh musuh-musuh Islam. Ingin mengikis akidah al-wala dan al-bara. Anda nggak apa-apa jadi seorang muslim, tapi loyalitas Anda untuk kami. Anda nggak apa-apa seorang muslim, tapi jangan kafirkan kami. Anda nggak apa-apa seorang muslim, tapi jangan katakan agama kami salah. Ini rusak kita. Ya memang kita tidak boleh teriak-teriak misalnya di depan orang, mencela Tuhan mereka, tidak boleh.
tidak boleh. Memaksa mereka masuk Islam tidak boleh. Mengganggu mereka tidak boleh. Mengambil harta, mengganggu nyawa mereka tidak boleh. Ada bab fikih yang harus kita taati di situ yang berkaitan dengan muamalah orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Karena orang-orang kafir tersebut ada ahlul zimmah, ada ahlul ahdi, ada ahlul harbi. Ada orang yang sama dengan kita di masyarakat, ahlul zimmah. Ada orang ahlul ahdi, antara kita dan mereka ada perjanjian damai. Ada ahlul harbi, Belanda yang datang ke Indonesia, Jepang yang datang ke Indonesia, itu ahlul harbi. Itu yang boleh kita perangi. Dan kita boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir, boleh. Semuanya boleh. Apalagi itu adalah kerabat kita dari ahlul zimmah dan ahlul ahdi, kecuali ahlul harbi. Orang yang memerangi kaum muslimin, Jepang, Belanda, tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi jadi antek-antek Belanda dan Jepang misalnya. Tayyib. Maka kita kadang aneh. Ada orang mengatakan itu Saudi itu katanya antek Yahudi. Subhanallah. Antek Yahudi, kita diajarkan di dalam akidah, diajarkan di dalam kitab tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang jadi muqarrar, yang jadi kitab panduan terkait tauhid di sana. Kita diajarkan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Usul salasah yang dipelajari di Arab Saudi, yang di situ di dalamnya terdapat makna Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bismillah. Ada yang hafal? Bismillah. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, kita tunduk dan patuh kepada Allah, mentaatinya. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Berlepas diri itu bagian dari Islam. Sama seperti kita menjadi seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang mengakui tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Kalau ada yang mengakui bahwasanya ada agama yang benar selain Islam, maka dia belum muslim. Walaupun di KTP dia agamanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang roja, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang indah. Karena nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti apakah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang nikmat tak kala kita melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib, atau justru kita pertemuan kita adalah pertemuan yang menyakitkan tak kala kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini Al-Kahfi ayat 110 adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang nikmat di dalam surganya ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi dari nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Lebih nikmat dari nikmatnya masuk surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya masuk surga, falyamal, hendaklah dia beramal amalan salihah, amal yang saleh. Subhanallah. Bukan hanya sekedar Allah falyamal misalnya, hendaknya dia berbuat, beramal misalnya. Tidak, Allah katakan di sini amalan salihah. Jadi ada amal yang saleh dan ada amal yang ghairu saleh. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah amal saleh. Apa itu amal saleh? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal amalu salihu ma kana khalisan sawaba. Itulah amal saleh. Amal yang khalis, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wasawaba, benar, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satu dari syarat tersebut hilang, maka tidak dinamakan dengan soleh. Walaupun kita sudah beramal sesuai dengan sunnah Rasul, tapi kita riya, maka bukan termasuk amal soleh.
Kalau kita seandainya sudah niat kita sudah hanya untuk Allah, tetapi kita tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu juga tidak dinamakan dengan saleh. Dinamakan dengan saleh apabila ibadah kita tersebut murni untuk Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian dikatakan saleh. Tayyib. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya amal ibadah kita ini berputar di antara dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Hadis pertama innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan diwajibkan di dalamnya niat karena Allah, dan setiap kita mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah timbangan amalan batin. Timbangan amalan batin. Adapun man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan yang dari kami maka dia tertolak. Ini adalah timbangan amalan zahir. Amalan zahir, amalan gerak-gerik bacaan kita. Amalan batin adalah niat kita, maka ditimbang dengan dua hadis tersebut. Kalau sesuai dengan dua hadis tersebut, maka amal kita diterima. Dari itu para ulama mengatakan syarat diterima amalnya ada dua. Yang pertama ikhlas untuk Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab yang kita bahas ini bukan syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita belajar fikih. Syarat yang pertama yang kita bahas, di mana terkadang pada saat kita beramal muncul rasa riya di dalam ibadah kita tersebut. Subhanallah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Sa'id marfu'an, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, kata Rasul dalam musnad Imam Ahmad. Maukah kalian kuberikan kabar tentang sesuatu yang saya takuti atas kalian, lebih saya takuti daripada Masih Dajjal. Masih Dajjal itu adalah fitnah terbesar di umat ini. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tapi fitnah Dajjal ini tidak semua orang akan mendapatkannya. Ya orang-orang nanti setelah kita. Dan fitnahnya sangat dahsyat sekali. Allah berikan kekuatan kepada Dajjal. Sampai dengan kekuatan tersebut dia mengaku sebagai Tuhan. Dan orang-orang yang lemah tauhidnya akan mudah ikut Dajjal. Orang-orang yang lemah tauhidnya akan mudah ikut Dajjal dan mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Berat Dajjal ketika memerintahkan langit untuk turun hujan, air hujan turun. Dajjal ketika memerintahkan tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk tumbuh, maka tumbuhan tersebut tumbuh. Dajjal ketika membunuh seseorang dan kemudian disuruh lagi seseorang itu hidup, maka hidup. Ujian besar sekali. Tayyib. Maka tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, tetapi ada perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Dan perkataan ini Rasulullah SAW sampaikan di depan para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bersih imannya dan hatinya, para sahabat. Dalam keadaan demikian bersihnya hati mereka pun Rasulullah SAW sampaikan hadis tersebut. Ketahuilah, tidakkah kalian ingin kukabarkan ada perkara yang perkara yang paling aku takuti atas kalian daripada fitnah Masihid Dajjal. Qalu bala, iya wahai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, asyirkul khafi. Yang paling saya takutkan atas kalian daripada fitnah Masihud Dajjal adalah terkait asyirkul khafi. Asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Khafi, karena syirik ini dari sisi tersembunyi dan nampaknya terbagi dua. Ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ada syirku al-jali, syirik yang nyata, jelas. Ada orang nyembah misalnya kuburan. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ini syiriknya jali. Ada orang yang sujud kepada manusia, syiriknya jali. Ada orang yang bersumpah dengan nama Rasul misalnya, demi Rasulullah. Atau dalam bahasa Arab wan Nabi, ini syirik jali, jelas, nampak. Tapi ini syiriknya khafi, tidak terlihat, bahkan tidak sadar. Bahkan orang yang riya saja tidak sadar bahwasanya dia riya.
Bahkan dia mungkin menganggap dia selama ini Masya Allah ikhlas, tinggal menunggu nanti pahala yang besar di sisi Allah. Padahal di dalam hatinya terdapat riya. Maka dari itu ini perkara yang paling ditakuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya tidak terlihat, adanya tidak dirasakan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasul, yakumur rajulu, seseorang yang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperbagus salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaih, karena dia tahu ada orang melihatnya. Ketika dia salat sendirian, ya biasa saja. Ketika dia dilihat orang lain, wah beda. Nah, inilah riya. Ketika dia salat sendirian biasa saja. Ketika dia dengar orang lain, dia berusaha untuk memperbagus salatnya tersebut. Ini memang perkara yang memang banyak dari para ulama-ulama terdahulu mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada sesuatu yang saya sangat sungguh-sungguh memperbaikinya, menatanya, tayyib, menguatkannya. Ya, kata beliau, tidak ada perkara yang paling sulit bagi saya kecuali perkara masalah ikhlas. Sahih. Karena ikhlas ini di dalam hati. Sedangkan hati kita berbolak-balik. Bisa jadi di awal sholat kita ikhlas, di pertengahan kita tidak ikhlas. Bisa jadi kita di awal, di pertengahan kita ikhlas, di akhirnya tidak ikhlas. Sahih. Begitulah hati kita manusia. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunanya kita belajar tauhid. Gunanya kita belajar ayat-ayat tauhid, hadis-hadis tentang tauhid, agar membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena orang-orang yang mudah untuk riya adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak paham makna la ilaha illallah secara utuh. Orang-orang yang tidak paham makna Allahu Akbar. Manusia di matanya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meyakini rezekinya ada di tangan atasannya. Rezekinya ada di tangan manusia. Makanya dia sibuk mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Imannya, tauhidnya lemah. Iman kepada qadar dan qadarnya lemah. Tayyib. Kecintaan kepada dunianya besar. Kecintaan kepada dunia besar, rakusnya terhadap dunia besar. Semua yang dia lihat itu bagaimana potensi harus menjadi potensi fulus. Bahkan ketika lihat wajah temannya saja seakan-akan melihat fulus. Nah, memang bahaya. Inilah yang kadang yang membuat kita mudah untuk riya. Tayyib. Karena bagi kita dunia lebih besar daripada Allah SWT. Maka ketika kita di awal salat, lafaz takbiratul ihram ini seharusnya mengingatkan kita bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka kita hadapkan wajah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Salah satu dari doa iftitah. Taib, dan juga doa-doa lainnya. Taib. Maka ini juga adalah membantu kita untuk menata hati kita agar kita ikhlas ketika kita salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ibadahku ini ya Allah hanya untuk Engkau ya Allah. Maka kita kadang yang membuat kita riya itu ya kedangkalan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang baca Al-Quran tapi hanya sekedar lewat saja, tidak kita pahami, tidak kita tadaburi sehingga tayyib. Maka orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Orang yang paling takut kepada Allah, dan takut kepada Allah ini kemudian melahirkan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki banyak ilmu dan diamalkan ilmu tersebut, akan mudah dia untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau hadir di majelis, orang yang tidak mau membaca buku, tidak mau mendengarkan kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya, memang berat untuk ikhlas. Tayyib. Dan di sini tadi Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala katakan, hendaklah dia beramal amal saleh, amal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas untuk Allah, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan biibadati rabbih. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, diidhafahkan kalimat rabbih, diidhafahkan, ditambahkan kalimat rabbih kepada kalimat biibadah. Nah, ini mengingatkan kita bahwasannya kenapa kita hanya menyembah Allah saja? Kenapa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Dari itu hanya Dia yang berhak disembah. Tak kala tidak ada pencipta selain Allah, maka begitu juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mengapa berhala-berhala tersebut? Nabi Isa tidak berhak disembah, Nabi Muhammad tidak berhak disembah, karena mereka tidak menciptakan, tidak memiliki, dan tidak mengatur alam semesta. Makanya mereka tidak berhak disembah. Maka dari itu, orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya dengan sebenar-benarnya, dia maka pasti akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Maka orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, tetapi tauhid rububiyah mereka bukanlah tauhid yang sempurna. Ketika mereka mengakui Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta satu-satunya, ini tauhid, tetapi tauhid mereka tidak sempurna. Maka dari itu kata para ulama, amanu birububiyatillahi ta'ala fil jumlah. Hanya bagian saja yang mereka imani dari tauhid rububiyah tersebut. Karena kalau saja seandainya mereka betul-betul beriman kepada Allah pada tauhid rububiyah, maka pasti akan kemudian mewajibkan mereka, menuntun mereka untuk tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Maka di sini Allah SWT menjelaskan bahwasanya kenapa Dia Tuhan, hanya Dia saja yang berhak disembah. Allah tidak mengizinkan kita menyembah selain Allah, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta. Tayyib. Maka dari itu di antara hujjah yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait orang-orang yang menyembah selain Allah dan kelemahan sesembahan-sesembahan tersebut adalah tak kala mereka diminta untuk menciptakan. Ada tak kala mereka untuk diminta untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Jangankan menciptakan semut, jangankan menciptakan lalat, jangankan menciptakan nyamuk. Kecil dari itu pun mereka tidak mampu. Merubah benda halus, lemah sedikit pun mereka tidak mampu. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah rububiyah yang sempurna. Allah menciptakan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan yang sempurna. Kita disebut sebagai siapa pencipta ini? Atau disebut kadang kita pencipta lagu.
Ini sebulan pencipta lagu ini sebulan sulan. Pencipta di sini, walaupun kita dikatakan saya menciptakan barang ini, tetapi penciptaan kita adalah penciptaan yang lemah dan terikat dan tidak sempurna. Karena sesungguhnya kita hanya merubah sesuatu dari yang ada ke yang lain. Sesuatu tersebut memang sudah ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sesuatu yang tiada menjadi ada. Dan juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki alam semesta. Kita juga memiliki, ini punya saya, tetapi kepemilikan kita terbatas. Allah kepemilikannya mutlak, tidak terbatas. Kita kalau misalnya punya anak atau punya barang lah, buku misalnya, boleh tidak buku ini kita sobek kemudian kita buang, kita lemparkan misalnya, dan tidak ada tujuan dalam hal tersebut? Artinya kita di sini tabdzir. Itu barang-barang kita, tapi kita buang begitu saja. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apa yang melarang kita? Syariat Allah. Walaupun itu punya kita, tapi kita terikat untuk melakukan apapun terhadapnya. Begitu juga terkait Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Allah mengatur alam semesta pengaturan yang mutlak. Kita juga sebagai kepala sekolah, sebagai ketua DKM mengatur. Tapi pengaturan kita pengaturan yang terbatas. Allah mengatur alam semesta pengaturan yang mutlak. Itulah rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul kalau kita imani akan kemudian melahirkan tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Taib, di antara hadis yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyebutkan lafaznya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya adalah aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak butuh dengan sekutu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Tayyib, yang tidak akan mengambil manfaat dari ibadah-ibadah kita tersebut dan tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan. Jadi kita dalam perkara-perkara duniawi, seseorang misalnya memiliki kecintaan, boleh dia bagi kecintaan tersebut untuk satu wanita, dua wanita misalnya, bersekutu di dalam kecintaan misalnya. Tayyib. Begitu juga misalnya kita dalam melakukan, kita banyak sering bersyarikat bersama-sama. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah aghna syuraka'i 'ani syirk. Dan tidak membutuhkan kesyirikan kita tersebut. Diperjelas lagi, man amila amalan, barang siapa yang berbuat di dalam perbuatan tersebut. Di sini tidak dikatakan man amila amalan solehan, karena memang syirik tersebut bukan amal soleh. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat suatu perbuatan asyraka ma'i fihi, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadat, di dalam perbuatan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah. Maka amalannya tadi yang dia anggap ibadah, yang dianggap amalan tersebut bisa memasukkannya ke surga, yang dianggap amalannya tersebut adalah mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkah. Maka amalannya tersebut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya juga akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala seseorang melakukan kesyirikan, bertawakal kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan tawakalnya tersebut dan akan meninggalkan orang yang bertawakal kepada selain Allah tersebut, dan Allah akan serahkan kepada siapa yang dia tawakalkan. Maka sangat murka Allah Subhanahu wa taala dengan perkara kesyirikan, dan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau saja engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kita Maha Pengampun, tapi tidak dengan dosa kesyirikan. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, yang banyak memberikan ampunan, tetapi tidak dengan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Pelaku dosa-dosa besar, pembunuh, penzina, khamr, kalau dia masih memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Tapi tidak, innahu man yusyrik billah. Allah tegaskan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan atasnya surga. Ini selesai dah kalau seandainya mati dalam keadaan kesyirikan. Tayyib. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takut jatuh kepada kesyirikan, dan di antara doanya yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diri dan anak-anak saya dari penyembahan kepada berhala-berhala tersebut. Takut Ibrahim jatuh kepada kesyirikan, karena Ibrahim tahu betapa buruknya, betapa besarnya kezaliman, kesyirikan tersebut yang merupakan kezaliman yang paling besar kepada Allah. Cuma kadang kita mengenteng-entengkan kesyirikannya karena memang kita tidak tahu buruknya kesyirikan. Kadang kita mudah saja. Ketika kita melihat ritual kesyirikan saja, kita ada ritual kesyirikan, ya bolehlah kita lihat itu gimana adat istiadat setempat. Ini adalah budaya yang harus kita lestarikan, ya subhanallah. Perkara syirik ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada perkara kesyirikan adalah sesuatu yang sangat beliau khawatirkan dan menutup semua celah-celah yang menjatuhkan umatnya kepada kesyirikan. Dan diantaranya adalah perkara kubur. Nabi SAW pernah berdoa, saking takutnya beliau dengan fitnah kubur ini. Banyak orang-orang yang menyembah kubur, kata Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan saya sebagai watan yang disembah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah, kuburan Nabi tidak disembah oleh umat Islam. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul sampai mengucapkan demikian agar kita jauh dari fitnah kesyirikan. Tayyib, barakallahu fikum. Gimana? Tegas terus? Sudah? Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, mudah-mudahan kita tambah lagi waktunya nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan juga kita ingin ada diskusi-diskusi dan lain sebagainya agar kita pengetahuan kita betul-betul kita masya Allah sudah lama belajar tauhid. Seharusnya lahir dari kita guru-guru tauhid. Ya paling tidak guru akidah di tingkat-tingkat, ya tingkat SD lah, tingkat SMP. Atau mungkin tingkat SMA, insya Allah sudah bisa kita, kalau sudah khatam kitab tauhid ini, nanti bila perlu kita bikin sertifikat lulus pelajaran tauhid, akidahnya sudah sahih,